Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami Al-Ustadz Jamaluddin, yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid As-Salam Al-Jami, para sesepuh, para orang tua, bini sepuh, para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin di mana saja berada bisa mengikuti ta'lim pada malam hari ini via live streaming. Bahwasanya kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah. Dan kita sebentar lagi, tepatnya hari Senin atau malam Senin besok, kita sudah memasuki 1 Dzulhijjah, bulan ke-12 yang merupakan akhir dari sistem kalender Hijriah, yang merupakan Dzulhijjah bulan ke-12. Berarti kita besok di akhir bulan. Kalau bulan Masehi berarti kita Desember. Kalau bulan Hijriah, bulan Islam, Dzulhijjah. Besok hari Senin, tepatnya malam Senin, maghrib, kita sudah masuk 1 Dzulhijjah. Ternyata 1 Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah ini waktu yang sangat berharga dalam pandangan syariat, dalam pandangan Islam. Karena itu ada surah dalam Quran, dalam surah Juz Amma, Pak Solehan, Bang Aris, namanya surah Al-Fajr. Bang Aris, 3 serangkai. Wal fajri wa layalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
demi malam-malam yang 10 itu apa? Para pakar tafsir seperti Ibnu Katsir, kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan malam-malam 10 itu diantaranya 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Satu. Yang kedua yang dimaksud dengan walayalin ashrin itu adalah 10 Dzulhijjah. PRE. Jadi besok malam Senin itu malam atau hari pas Seninnya adalah rangkaian hari yang disumpah dalam Quran dengan firman Allah walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Bayangin coba, sesuatu kalau disumpah dengan Allah itu berarti besar, itu berarti bernilai, itu berarti apa? Berharga. Kenapa dijadiin sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 2 surah Al-Fajr? Mulai besok. Ini untuk diketahui oleh kita semua, seluruh umat Islam, betapa bernilai 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Imam Bukhari sudah memberikan penegasan. Beliau bersabda, "Mal amalu fi ayyamin." Tidak ada amal yang bisa kita lakukan di hari-hari apapun. Hari kapanpun. Ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashri, daripada atau dibandingkan amal soleh maksudnya yang kita lakukan, yang kita kerjain pada 10 Dzulhijjah. Enggak ada, tidak satupun amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk itu amalnya. Sholat kah, puasa kah, sedekah kah, yang kita lakukan di luar 10 Dzulhijjah sama yang 10 Dzulhijjah beda. Infak bulan kemarin Dzulqa'dah sama besok kita infak pada 10 Dzulhijjah, itu punya nilai yang sangat luar biasa kalau kita lakukan pada 10 Dzulhijjah. Kita ngasih makan bini, anak, keluarga, cucu besok pada bulan Dzulhijjah di 10 pertama. Itu beda Bang Aris dengan kita ngasih nafkah sama bini kita, sama anak kita di luar 10 Dzulhijjah seperti kemarin ini. Atau hari ini kan belum Dzulhijjah nih, masih akhir. Jadi besok kita punya ruang dan peluang banyak untuk punya apa? Nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat ini terkejut alias kaget, sahabat ini nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah?" Tidak jugakah jihad, perang di jalan Allah bisa mengalahkan amal soleh pada 10 Dzulhijjah? Kan itu gede banget nilainya, Pak. Perang di jalan Allah.
Qala Nabi menjawab walal jihad fi sabilillah. Tidak juga tidak juga jihad, tidak juga perang di jalan Allah bisa ngalahin apa? Amal soleh pada 10 Dzulhijjah. Padahal perang. Kata Nabi illa kecuali, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kecuali kata Nabi rajulun, ada orang kharaja yang keluar binafsihi bawa dirinya perang, wa malihi bawa hartanya untuk perang, terus falam yarji' min zalika bisyai'in, pulang tinggal bawa nama, udah nggak bawa dirinya lagi, kenapa? Mati, udah nggak bawa apa-apa kecuali pulang tinggal nama. Baru kalau pulang tinggal nama itu maka amal dia berupa perang yang tidak bawa apa-apa lagi, pulang tinggal nama, baru bisa ngalahin amal soleh pada 10 Dzulhijjah. Kalau pulang perang jihad masih selamat, ketemu bininya, ketemu anaknya, habis perang nggak bisa ngalahin apa? Amal soleh pada 10 Dzulhijjah. Coba tuh kita bayangin tuh, luar biasa banget. Amal soleh pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Terus kita besok ini ngelakuin apa? Ya semua amal soleh. Malam Senin jamaah di Masjid As-Salam. Dari mulai ustadznya, dari mulai Pak RW, Bapak Agus, Bapak Sarno sebagai RT, semua kita Bapak Ibu besok jamaah semua. Biar kita dapat apa? Nilai yang sangat besar. Kita infak untuk As-Salam dengan cara kita. Termasuk tadi di depan saya lihat ada sedekah sampah. Kita cari sampah di rumah-rumah, taruh di masjid sebagai infak kita. Terserah dengan cara apa, ya, biar besok kita punya nilai besar ketika masuk bulan Dzulhijjah. Baik pribadi, masyarakat dan lain-lain sebagainya, silakan. Agar kita punya nilai yang apa? Lebih dan sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dengan puasa. Dari mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puncaknya tanggal 9 yang disebut puasa Arafah. Itu cakep juga. Ya, luar biasa juga. Berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, itu juga bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian puncaknya kita ngapain? Berkorban. Ya, saya secara pribadi saya tanya dengan yang dekat, Bang Madoy. Alhamdulillah Bang Madoy tahun ini korban. Saya bilang ke Bang Madoy, jangan sampai setiap tahun absen berkorban. Harus berkorban. Ya. Motor aja punya yang harganya 15 juta. Ya, udah gitu belinya nggak kredit lagi. Kalau kredit aja kita bisa buat apa? Buat dunia. Kenapa kita nggak bisa kredit buat akhirat kita? Dari kemarin-kemarin. Jadi kita niat dulu, ya, biar bisa berkorban. Ya, dengan kambing boleh, patungan sapi boleh. Silakan, itu puncak. Puncak amal kita yang paling utama, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, biar kita bisa berkorban semua. Ambil tabungan kita, kuras. Uangnya kan nggak banyak, orang cuma 3 juta kok kambing, bener nggak? Kambing kita nggak sampai nguras tabungan lah. Yang punya deposito ambil 3 juta buat apa? Korban. Jadi jangan sampai kita semua yang ada di sini termasuk saya kagak korban. Jangan. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kita semua orang Islam tahu bahwa kita punya Nabi namanya Nabi Muhammad, itu orang yang hidupnya sederhana, benar gak? Bajunya, gamisnya sederhana, sorbannya sederhana, rumahnya tipe RSS, rumah sangat sederhana, dalamnya juga sangat sederhana, tidak ada kasur, tidak ada bantal, cuma tikar dari pelepah korma. Itu Nabi Muhammad yang kita sesederhana-sederhananya kita Pak Solehan. Anggaplah kita ngontrak. Kita ini ngontrak masih punya motor, bener gak? Kita ngontrak masih punya motor, masih punya kulkas, masih punya kompor gas, punya rice cooker, punya magicom buat masak nasi bini kita. Artinya kita masih punya itu semua. Nabi Muhammad sederhana sekali. Baju, pakaian, rumah, perkakas, peralatan, semua sederhana. Tapi kalau datang Idul Adha, kalau datang bulan Dzulhijjah, Nabi Muhammad SAW kagak pernah absen korban, nggak pernah. Sekalipun kalau Idul Adha nih, Nabi tidak pernah absen untuk berkorban, nggak pernah Pak Sarno. Nabi nggak pernah. Sekalipun, bayangin, sekalipun Nabi tidak pernah absen untuk apa? Berkorban. Selalu beliau menyempatkan diri untuk bisa berkurban. Bahkan bukan ecek-ecek, bukan sekedar kambing, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini amlahaini aqranaini, senantiasa berkorban dengan domba yang besar, sehat, gemuk, masih utuh tanduk-tanduknya. Jumlahnya 2. Padahal Nabi kehidupannya apa? Sederhana. Nah, ini buat kita nih pendorong, motivasi, ya, agar kita jangan langsung beralasan saya kagak punya duit, padahal tabungannya masih ada, motornya ada, kalau jual, ya, emas bininya jual buat korban. Kenapa yang kita jadikan panutan adalah Nabi Muhammad SAW? Yang saya katakan, kalau Nabi kita kaya, kita bisa ngomong, terang aja Nabi kan kaya, duitnya banyak. Tapi ternyata Nabi kita adalah sosok yang sederhana. Bukan cuma pribadinya, tapi rumahnya, tapi perkakasnya. Sangat sederhana, bukan sederhana, sangat sederhana. Tapi tiap tahun Nabi selalu menyempatkan diri untuk berkurban. Jadi harus ada rasa apa? Dalam diri kita malu. Masa kita
kalau andai kata kita ngontrak aja, masih punya motor, masih punya kulkas, masih punya magicom dan lain sebagainya, masa kita nggak berkorban? Betul, Islam itu agama yang nggak maksain. Kita bisa beralasan kan kagak wajib, iya. Tapi ini bicara apa? Hati kita, iman kita yang bicara. Yang harusnya bicara. Masih ada kesempatan buat kita 10 hari lagi. Ya, mudah-mudahan kita semua ya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sudah korbankan, baik berupa patungan sapi atau kita beli kambing, semua diganti yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat betapa besarnya nilai berkurban pada bulan Dzulhijjah. Yang kalau udah kelewat hari tasyriknya, kelewat hari raya Idul Adhanya, ya kita udah nggak bisa korban. Kalau kita mau ya infak biasa, nilainya beda dengan motong kambing pada hari raya Idul Adha, beda. Nah, jadi ini namanya apa? Momentum. Meskipun ini sudah sering disampaikan baik sama saya atau oleh ustadz-ustadz yang lain, tapi karena ini kesempatan, ya saya sampaikan lagi. Ya, nggak apa-apa, itu mulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang sesuatu yang baik itu harus diulang untuk disampaikan, biar nggak lupa. Sama kalau kita sholat, ya baik wajib atau sunnah kan baca Fatihah. Tetap kita baca, nggak bisa kita ngomong, baca lagi, kan nggak hafal. Tetap kita baca. Ya, kenapa? Sesuatu yang baik, meskipun kita udah tahu, harus diulang untuk disampaikan agar kita semakin tergugah, semakin kuat, semakin mantap untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat besar ini. Kita berlomba-lomba. Kita bilang mau Ustaz Jamaluddin, besok anak mau kirim kambing, warga sini nih, ke Masjid As-Salam. Jangan pas korban kita ributnya doang. Ribut pengen jadi panitia, korbannya panitia kagak. Nah, jangan begitu ya. Jadi semua kita ikut terlibat baik dalam pengurusan korban termasuk dalam berkorban itu sendiri, agar kita kebawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak manusia pertama ada, zaman Nabi Adam, manusia baru ada sedikit. Tapi manusia yang baru pertama kali ada, manusia yang baru sedikit ada, Allah sudah berlakukan korban. Bang Adis, padahal manusia masih dikit, PRT Tono. Manusia baru Adam sama anak-anaknya doang. Cucu lo nada. Tapi pada segelintir manusia yang baru pertama kali ada, Allah sudah berlakukan korban. Bayangin coba kita renungkan tuh. Manusia baru segelintir, masih dikit. Belum ada banyak, cucu belum ada. Tapi di saat itu Allah sudah berlakukan korban. Dan disebut dalam Quran ayat 27
dalam surah Al-Maidah sebagai hal yang sangat besar. Namanya apa Pak Madoy? Naba. Namanya Pak, Naba. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi. Bacakan, sampaikan kepada mereka naba, berita besar tentang korban dua putra Nabi Adam, Kabil dan Habil. Yang nyebut ini besar bukan kita, Allah langsung. Bahwa ini kurban bukan urusan kecil, tapi urusan yang sangat besar. Bukan besar, sangat besar. Namanya dalam bahasa Quran Naba. Makanya ada surah namanya surah An-Naba. Ya, ada surah namanya surah An-Naba. Surah pertama dalam juz Amma tentang hari kiamat yang disebut dengan apa? Naba. Naba itu artinya apa? Berita yang sangat besar. Itu yang ngomong Allah. Bahwa kurban itu sesuatu yang sangat besar. Nah, kita ya harus merenungkan itu ayat yang sangat luar biasa terkait kurban. Kenapa dengan kurban? Berarti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya kuliah subuh juga udah bicara yang seperti ini. Seringkali orang bicara, saya pengen dekat kepada Allah. Caranya gimana? Sholat. Nggak salah, benar. Saya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Gimana? Banyak zikir, benar. Saya pengen mendekatkan diri kepada Allah, bangun malam, tahajud, nggak salah. Saya pengen dekat dengan Allah, gimana maksudnya? Pengen banyak baca Quran, cakep. Saya pengen mendekatkan diri kepada Allah, saya mau banyakin puasa, keren. Tapi seringkali kita punya mindset, pola pikir yang keliru, yang salah. Soal apa? Soal cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya cara pandang, punya pola pikir, punya mindset bahwasanya cara satu-satunya mendekatkan diri kepada Allah yaitu sholat, puasa, ya, baca Quran, berdoa, berzikir, tahajud. Kita pikir cuma itu atau hanya itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen punya pandang cara Allah, cara Tuhan yang mengatakan bahwasanya ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Mendekat secara sosial kepada sesama manusia. Berbagi. Ya, kita mendekat secara sosial, berbagi kepada orang lain. Itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disangka cuma sholat, baca Quran, zikir, puasa, tahajud. Itu adalah cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Korban, motong apa? Kambing, sapi, dan kemudian berbagi apa namanya dagingnya, apanya, bagian semuanya. Itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Tuhan kita.
Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Potong kambing. Jangan dikira cuma sholat. Tadi saya membacakan hadis qudsi pada kuliah subuh. Ada hadis yang sangat luar biasa. Bahkan ini hadis qudsi. Terkait apa? Mendekat kepada Allah. Yang nyampein apa? Allah, bukan kita, bukan saya. Saya cuma ya mensiarkan. Yang bilang ini cara mendekat kepada aku, kepada Allah, Allah sendiri. Allah Subhanahu wa taala bilang nanti pada hari kiamat, "Innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat berfirman, "Ya ibna Adam, hei anak cucu Adam, manusia gitu." Yang ngomong Allah nih, Allah yang ngomong. "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni." Hei anak Adam, saya ini sakit. Yang ngomong Allah. Yang ngomong siapa? Allah. Hei anak cucu Adam, aku ini sakit. Kenapa kamu enggak jenguk saya? Kata Allah. Ini bukan hadis abal-abal, ini hadis sahih. Hadis sahih. Kata manusia menjawab, "Ya Rabbana, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin?" Ya Allah, gimana saya jenguk engkau? Engkau kan Tuhan. Masa saya jenguk? Masa Tuhan sakit? Kata manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ya ibna Adam, hai anak cucu Adam, ama alimta anna fulanan marido, law udtahu lawajadtani indahu." Hai anak Adam, tidakkah kau ketahui waktu kamu hidup di dunia ada hambaku si anu sakit. Kalau kamu jenguk dia, kau pasti dapatkan aku, maksudnya Allah ada di sisi dia. Bukan Allah lagi nungguin orang sakit, bukan. Maksudnya apa? Rahmat Allah ada di situ, di orang sakit. Coba. Artinya apa? Kalau kita mendekat kepada sesama manusia, disitulah sebenarnya letak kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika besok hari raya Idul Adha kita berkorban, kita sembelih itu kambing, disitulah kita, kata Allah Subhanahu wa taala, sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 bahasa Allah, "Idz qarraba qurbanan." Ketika keduanya mendekat dengan cara berkurban. Kenapa? Karena memang itu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin merubah pola pikir. Gak cuma itu, Allah bilang lagi, "Ya ibna Adam, hei anak cucu Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Hei anak cucu Adam, aku ini minta makan sama kamu. Kenapa kamu gak kasih aku makan? Kata Allah. Kemudian manusia pada bilang kepada Allah, "Ya Rabbana kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin." Gimana ya Allah? Kok saya memberi makan engkau? Engkau kan Tuhan, pencipta, pemilik alam semesta. Masa saya mau kasih makan? Jawab Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, ama alimta anna abdi fulan ja'i'." Hai manusia, anak cucu Adam, bukankah kamu tahu waktu kamu hidup di dunia ada orang
si anu kelaparan. Lau at'amtahu, kalau kamu kasih makan dia, la wajadta dzalika indi. Kau akan dapatkan dengan cara memberi makan itu mendekat di sisi aku. Kita kasih makan makhluk Allah, kita kasih sedekah kepada makhluk Allah, itulah cara mendekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada lagi, ya ibn Adam, istasqaituka falam tasqini. Anak cucu Adam, aku ini kehausan. Aku minta minum kepada engkau. Kata manusia, ya Allah, ya Rabbana, kaifa usqika wa anta rabbul alamin. Gimana saya ini memberi air kepada engkau, wahai Tuhan, sedangkan engkau adalah pencipta alam semesta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hei manusia ya ibn Adam, kamu tahu nggak, waktu kamu hidup ada orang yang kehausan. Kalau kamu kasih dia air sehingga dia hilang hausnya, kau pasti dapatkan aku ada di sisi dia. Nah, ini hadis qudsi yang sangat luar biasa, agar kita punya cara pandang yang benar dan tepat tentang apa? Agama. Nah, sudah waktunya besok ini tanggal 1 Dzulhijjah kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan segala kebaikan apapun bentuknya. Bahkan ada satu riwayat Ibnu Abbas, ya, ini saya sampaikan pelan-pelan. Sahabat yang namanya Abdullah bin Abbas itu pernah berfatwa, Pak Solehan, kalau kamu pas Idul Adha orang bisa berkorban dengan kambing, sapi atau unta, kamu sama sekali nggak punya duit dan itu jujur nggak bisa, duit nggak ada untuk beli kambing, patungan, sapi, sama sekali nggak ada. Kata Ibnu Abbas, potong ayam. Kalau jujur nggak punya duit, yang tahu kan kita sama Allah, Bang Aris. Kalau kita masih punya tabungan berarti kita bohong, nggak sah beli ayam. Di tabungannya masih ada. Kalau kita benar-benar jujur, dan Allah saksinya, saat itu kita benar-benar kagak punya duit untuk beli kambing, harga 3 juta. Ya di rumah ada nih 500.000 atau 300.000. Kata Ibnu Abbas berfatwa, potong ayam. Ya, masak, ada yang dibagi kepada tangga. Ini saya ngomong betulan. Saya bicara serius. Artinya itu fatwa yang kita semuanya bisa browsing di HP. Ya, ntar kita lihat di HP. Berkurban dengan ayam di HP. Di situ kita akan baca ada fatwa Ibnu Abbas. Kalau memang kita jujur sejujur-jujurnya pas Idul Adha kagak punya duit, kagak gablek duit, yang ada cuma ya 200-300.000, cukuplah buat beli ayam. Kata Ibnu Abbas, potong ayam. Ya kalau memang kita jujur betul-betul gak punya duit, potong ayam.
Ya. Sebagai apa? Sebagai perwujudan apa? Iraqatud dam, mengalirkan darah. Kan memang ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahari ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan manusia yang paling baik, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha, yang lebih baik daripada apa? Mengalirkan darah. Yang dimaksud mengalirkan darah itu apa? Berkorban. Domba, kambing, sapi, unta. Namun tadi ada Abang Fatwa Ibn Abbas, kalau semua nggak bisa, ya udah, ya kita mengalirkan darah apa adanya. Ada entok sikat. Ada ayam sikat. Yang penting kita bisa berbagi. Kita ajak, ya Andi makan. Kata Pak Solehan, Bapak Andi nanti ke rumah ngapain? Makan ayam, entok. Yang penting apa? Mengalirkan darah. Kalau kita dalam posisi yang memang apa? Tidak mampu untuk beli kambing. Dan kita jujur, yang tahu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kita menghimbau bukan hanya untuk konsumsi jamaah, tapi buat diri saya. Ya buat saya juga. Ya saya ngomong, saya harus melaksanakan juga. Karena kalau saya ngomong doang, saya korban kagak, namanya omdo. Ustadznya gedean tak. Bisanya ngomong doang ya. Ya saya juga harus ya mengamalkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Patungan bisa, kambing bisa, domba bisa, atau onta kalau ada. Kita kan belum biasa di Indonesia korban dengan onta. Baik, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita semua bisa tadi mengamalkan apa? Sunnah yang sangat luar biasa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak ada sama sekali, ya kita masih punya kekurangan duit. Udah besok Idul Adha udah motong apa? Ayam, motong mentong. Kalau posisi kita sejujurnya memang apa? Enggak punya duit. Nah itu yang minimal. Yang tadi sudah difatwakan oleh seorang sahabat besar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum